Seringkali kita menjumpai soal-soal seperti ini, di mana diberikan suatu grafik, tetapi kita diminta untuk menentukan fungsi kuadratnya. Atau soal-soal seperti ini, jadi diketahui grafiknya melalui titik bla 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 bla, kemudian kita diminta untuk menentukan fungsi kuadratnya. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Ferozi. Kali ini kita masih belajar tentang fungsi kuadrat, di mana ini merupakan bagian yang kelima. Di bagian yang kelima ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menentukan suatu fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya atau diketahui melalui titik bla 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 ya. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi menyusun fungsi kuadrat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika diketahui titik potong dengan sumbu X ya, sumbu X seperti ini. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik optimum atau titik puncak atau titik balik ya, ini adalah titik puncak. Oke, kemudian juga bagaimana kalau diketahui titik 3 titik sembarang. Nah, seperti ini. Ini akan ada 3 bagian ya. Masing-masing mempunyai cara yang berbeda. Oke, nanti silakan disimak bagaimana kalau sumbu X seperti ini rumusnya bagaimana, kalau melalui titik puncak bagaimana, kalau ketiga titik sembarang bagaimana ya. Nanti silakan disimpulkan. Oke, langsung saja. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, misalkan titik potongnya adalah X1 dan X2 ya, 1,0 dan X2,0, maka rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Oke, jadi contohnya adalah seperti ini. Ada suatu grafik ya, melalui memotong sumbu X di 1,0 ya. Ini 1,0 dan 3,0. Nah, tetapi biasanya ada satu titik lain ya. Biasanya nggak hanya ini aja, pasti ada satu titik bantuan sembarang, nggak tahu di sini atau dimanapun ya. Ini sembarang. Ini berapa ini? 0,6. Gitu ya. Tentukan fungsi kuadrat dari gambar di atas. Nah, ini caranya mudah sekali, tinggal kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. X1-nya adalah min 1 dan X2-nya adalah 3. Ini tinggal kita masukkan saja. Gitu. Tinggal kita bermain aljabar ya. Ini kita masukkan, ini kita masukkan. Nah, A-nya bagaimana, Pak? Lah, A-nya ini akan kita cari. Bagaimana cara mencari A? Yaitu kita akan masukkan satu titik lainnya, yaitu titik 0,6. Melalui 0,6 yang namanya koordinat itu kan X, Y, berarti X nya 0, Y nya 6 ya. Nah, ini kita akan masukkan yang atas ini, Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 3. Ini X nya kita ganti dengan 0, Y nya kita ganti dengan 6. Nah, Y nya kita ganti dengan 6, X nya ganti 0, X nya diganti 0 gitu ya. Tinggal berapa ini? Min 1 ya. 0 min 1 ya min 1, 0 min 3 ya min 3. Min 1 kali min 3 itu 3 positif ya. Perkalian A kali 3 sama dengan 6. A dikali 3 sama dengan 6. Berapakah nilai A? Oh, A-nya 2, Pak, karena 2 kali 3 kan 6. Oke. Jadi A-nya 2. Atau biasanya juga langsung 6 dibagi 3. Ini 2. Oke, berarti kita dapatkan A-nya 2. Nah, setelah kita dapatkan A-nya 2, maka kita akan kembali ke yang tadi ya, yang ini tadi kita proses lagi, kita masukkan A-nya, kita ganti dengan 2. A-nya kita ganti dengan 2. Kemudian kita tinggal mengalihkan aljabar ya. Ini kali ini, min 1 kali X, min 1 kali min 3. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan angka 2 dengan semuanya ini. Oh sorry, ini masih bisa disederhanakan. Oke, kita sederhanakan lagi ya, min 3 min X, berarti min 4 kan, min 3 min 1. Ini baru kita kalikan semuanya ya, distributif. Berarti 2x kuadrat min 8x plus 6. Inilah fungsi kuadrat yang sudah disusun atau yang sudah dibuat dari grafik yang telah diketahui.
Oke, begitu ya. Oke, apabila masih bingung, tenang, kita akan lanjut ke contoh berikutnya bagaimana kalau ada yang negatif ya. Oke, contoh rumusnya masih sama, tetapi contohnya beda. Nomor 2. Suatu grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0 serta melalui 2,3. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini ada keterangan memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0. Oke. Ini kita tinggal masukkan, jadi ini adalah X1, yang di sini adalah X2 ya. Kita masukkan ke rumusnya, Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Oke. X1-nya, nah kok bisa plus Pak? Nah, ini sebetulnya adalah X min X1-nya kan min 1, berarti min 1 kan. Nah, begini, ini kan jadi plus. Oh, senyum ya, jadi plus, jadinya X plus 1. Gitu ceritanya ya, jadi plus. Kemudian yang ini tetap min 3. Terus kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kita cari nilai A dari apa? Dari salah satu titik yang sudah diketahui, yaitu melalui 2,3. 2,3 ini berarti X-nya 2, Y-nya 3. Kita masukkan yang ada di sini, ini kita masukkan ya. Y-nya 3, Y-nya 3, X-nya kita ganti dengan 2. Kita ganti dengan 2. Gitu. Kita tambahkan yang dalam kurungnya ini 2 tambah 1 3, 2 kurang 3 min 1. 3 kali min 1 min 3. Berarti A sama dengan 3 dibagi min 3. Atau min 3 kali berapa? Ada 3. Ya min 3 kali min 1. Min 3 kali min 1 itu hasilnya adalah 3 ya. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan negatif 1. Oke, ini. Setelah kita dapatkan A, maka kita tinggal mengembalikan ke fungsi kuadrat yang baris kedua ini. Caranya yaitu A-nya diganti dengan min 1. Oke, kita kalikan sama seperti yang tadi, kita kalikan. Kemudian ini bisa disederhanakan, min 3 ditambah 1 ya, min 2. Terus kita kalikan begini, hasilnya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, baik. Sekarang kita ke yang kedua ya. Kedua itu jika diketahui titik optimum. Titik optimum itu kadang dikenali sebagai titik maksimum ya. Maksimum itu kalau gambarnya begini, atau minimum. Nah, minimum itu kalau begini. Atau juga titik puncak. Nah, titik puncak karena dia berada di puncak begini. Atau kadang disebut titik balik. Nah, titik balik itu biasanya kalau grafiknya itu putar-putar ke atas begini, titik balik. Tapi pada intinya sama ya, titik optimum begitu. Tapi yang seringkali disebut itu puncak. Misalkan titik puncaknya ya sama aja, titik balik titik puncak sama aja. Intinya dimisalkan XP, YP, P puncak ya, sama aja ya. Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Nah, sekarang contohnya. Oke, jadi ada titik puncak dan ada satu titik yang lainnya. Titiknya 0,1 dan titik puncaknya adalah 2,5. Oke, ini 2,5. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, berarti ini berapa ini? 2,5. Yang ini 0,1. Kita proses, kita masukkan ke dalam rumusnya A kali X min XP kuadrat plus YP. Nah, begini. Oh, kok warnanya putih ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi XP-nya, jadi X-nya itu 2, YP-nya itu 5. Oke, XP-nya 2, YP-nya 5. Kita tinggal ganti seperti ini. Terus kemudian kita cari nilai A ya. Cara mencari nilai A yaitu sama seperti yang tadi, kita gunakan satu titik yang lain. Nah, titik 0,1. 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. Oke.
Nah, seperti ini. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 1. Oke. 0 min 2, min 2, min 2 pangkat 2, 4 ya, 4. Terus kemudian 5 ini pindah ke sini jadi min kan. 1 kurangi 5. 1 kurangi 5 min 4. Berarti berapa? A sama dengan min 4 dibagi 4, yaitu A-nya min 1. Oke. A-nya min 1, maka kita tinggal masukkan dari sini, kita masukkan A-nya min 1. Nah, ini X min 2 pangkat 2. Oke, X min 2 pangkat 2 itu sama halnya dengan X min 2 pangkat 2 itu sama aja dengan X min 2 dikali X min 2. Nah, sama kayak tadi ya. Nah, kayak gini. Kalau dijabarkan nanti ketemu hasil akhirnya ya. Atau ada yang langsung juga boleh gini, min 4x plus 4. Nah, ini boleh kayak gini. Ini kalau dijabarkan, oke, ini saya jabarkan. Nah, jadi kayak gini. Oh, ini saya langsung ya. Sebetulnya langkah ada yang terlewat, yaitu kita kalikan satu-satu kayak gini loh. 2x kuadrat min 2x min 2x plus 4. Nah, ini nanti hasil akhirnya adalah ini. Gitu. Oke. Saya hapus. Sekarang kita tinggal mengalihkan ya, mengalihkan min 1 dengan semuanya ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ini ada min 4 ditambah 5, ini yang bisa kita sederhanakan. Min 4 plus 5. Hutang 4 dibayar 5, yaitu plus 1. Oke, sudah selesai. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke yang bagian 3, bagian yang C, yaitu jika diketahui 3 titik bebas, tidak entah titik puncak atau sumbu X, terserah, bebas ya. Berarti rumus yang C ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk A dan B ya. Karena ini sembarang ya, sembarang kan bebas. Nah, kalau titik sembarang ini ya kita kembalikan ke bentuk fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian nanti kita masukkan, kita eliminasi ya, atau substitusi waktu di pelajaran kelas 8 dulu SPLDV. Nah, diketahui seperti ini titik-titiknya. Nah, ini 3,1, ini 4,5. Jadi ada 3 titik. Yang ini 4,5, yang ini 3,1, yang ini 0,1. Oke, jadi ketiga titik ini akan kita gunakan semuanya ya. Oke, sama, kita proses masukkan rumusnya, fungsinya ya, fungsi bentuk umumnya akan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, ternyata warnanya beda. Oke, saya pakai warna ini aja lah, warna yang lain. Oke, gini. Ini X, ini Y. Oh, ternyata warnanya beda. Oke. X dan Y. X-nya diganti 0. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 1. A kali 0 kuadrat 0. B kali 0 ya 0. Tinggal apa? Tinggal C. Berarti C sama dengan 1. Oke, jadi melalui yang diketahui satu titik tersebut didapatkan Y/C sama dengan 1. Berarti fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus 1 ya. Plus 1 dari mana? 1 itu dari C, karena C-nya kan 1. Gitu. Terus bagaimana cara yang selanjutnya? Yaitu kita gunakan, kita ambil satu titik yang lain, yaitu melalui titik 3,1. Artinya X-nya diganti 3, Y-nya diganti 1. Berarti seperti ini. Ya, dari yang di kotak ini, X-nya ganti 3, B-nya X-nya diganti 3, Y-nya diganti 1. 3 pangkat 2 9, B kali 3 3B. Oke. Loh Pak, kok 0 yang dari mana? Oke, ini sebetulnya satunya pindah ke sini ya. Satunya pindah ke sini kan jadi min, berarti 1 min 1. 1 min 1 itu 0. Kemudian ini bisa kita sederhanakan sebetulnya ya. Kita pindah aja ya. 9A pindah ke kiri jadi min. Kemudian ini min 9, ini 3. Ini kan bisa kita sederhanakan dua-duanya. Bagi 3 coba. Bagi 3 berarti B. Ini yang kiri jadi min 3A.
Nah, berarti kita dapatkan B sama dengan min 3A. Terus Pak, kok nggak bisa Pak? Tenang. Kita masih punya satu titik yang lain, karena ada 3 titiknya. Kita ambil satu titik yang lain, yaitu melalui titik 4,5. Oke. 4,5. Kemudian yang di sini tadi, ini kita masukkan X-nya 4, Y-nya 5. Nah, kayak gini. Oke, satunya pindah ke sini jadi min 5 kurangi 1. Ini 4 pangkat 2 itu 16, B kali 4 ya 4B. Oke, seperti ini. Ini kan bisa kita sederhanakan kan, 4, 16, 4. Ini bisa kita bagi 4 semuanya. Jadinya seperti ini. Ini bagi 4 semua ya, 16 bagi 4, 4 bagi 4 ya, 1. Nah, kita tahu bahwa B itu kan min 3A kan. Nah, B kan min 3A. Berarti kita substitusi saja ya, B diganti min 3A. Jadi 4A plus min 3A. 4 dikurangi 3, 1. Berarti A-nya 1. Nah, A-nya 1. Berarti B-nya berapa? B-nya kan tadi min 3A. B kan min 3A ya. Berarti A-nya diganti 1. Min 3 kali 1, min 3. Berarti B-nya min 3. Oke. Sudah diketahui A1, B min 3, dan C1. Tinggal kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya ya. A-nya diganti 1, B-nya diganti min 3. Jadinya seperti ini. Nah, untuk rumus yang bagian C ini bisa kita gunakan untuk menentukan A dan B. Namun agak lama ya. Karena yang ketiga ini harus melalui substitusi sebanyak 3 kali. Nah, berarti kita simpulkan ya, kita rangkum dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ketika melalui sumbu X, titik potong dari sumbu X ya, X1 min X2. Ini seperti ini. Nah, ini 3 ini. Nah, oke. Jadi untuk yang ketiga ini bisa digunakan untuk nomor 1 dan 2, tetapi agak lama. Begitu. Jadi pada intinya di nomor 3. Oke. Demikian yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.